Kami hari ini menjelaskan tentang teori dan perkembangan moral agama peserta didik. Nah, yang saya jelaskan pada hari ini ialah tentang perkembangan moral. Ada yang tahu perkembangan moral? Enggak, Ibu. Baik, di sini gua akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Perkembangan moral itu ialah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, seperti ada juga yang dimaksud dengan perkembangan moral itu ialah proses di mana seseorang itu membentuk suatu pemahaman progresif tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, di sini kita juga sudah mulai mengetahui di mana yang baik dilaksanakan dan di mana yang tidak baik dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya itu ialah tentang teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Di sini itu menjelaskan bahwasanya melihat tingkah laku moral sebagai respon atas stimulus. Stimulus itu maksudnya di sini ialah objek yang dikatakan peristiwa untuk memunculkan respon sensorik atau perilaku dari suatu organisme. Nah, di sini juga mengatakan bahwasanya proses-proses pembuatan penghukuman dan penyuluhan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak bila anak-anak diberi hadiah atas berlaku sesuai dengan aturan. Maksudnya di sini tuh jika anak-anak melaksanakan perbuatan yang baik, maka kita sebagai orang tua nantinya memberikan apresiasi kepada anak itu. Bukan hanya membiarkan anak itu berkembang sendiri, tetapi kita di sini sebagai orang tua nantinya memberikan apresiasi atau kamu hebatnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ialah prinsip dasar teori perkembangan moral sosial. Pertama itu ya pembelajaran observasional, yaitu mengembangkan pemahaman dengan mengamati dan meniru model perilaku orang tua, guru, teman, dan tokoh media. Itu contohnya itu seperti jika kita lewat dari anak-anak, lewat di depan anak-anak ada sampah, sekitar kita ada sampah. Jadi kita tuh menirukan yang perilaku positif, membuang sampah pada tempatnya, karena anak usia segitu itu sudah bisa untuk mengingat, sudah mudah dalam mengingat mana yang baik dan mana yang buruk, seperti saya katakan tadi di dalam perkembangan moral. Nah, yang kedua itu ialah penguatan dan hukuman perilaku moral diperkuat melalui hadiah. Sementara perilaku yang tidak bermoral itu dilakukan dengan hukuman. Seperti yang saya katakan tadi di bagian teori sosial. Jika anak tersebut melaksanakan kesalahan, mau dari teman dari kita, dia dari seharian, kita harus memberikan teguran bahwasanya itu tidak baik ya. Seperti membuang sampah tadi, dia membuang sampah sembarangan dan kita menegurnya kembali bahwasanya itu perilaku tidak baik. Sedangkan perilaku yang baik itu kita harus memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Yang ketiga itu ialah self-efficiency moral atau keyakinan tentang kemampuannya untuk bertindak secara moral dalam situasi yang berbeda. Nah, kita sebagai orang tua nantinya memberikan panggung untuk anak agar lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan sosial. Tidak hanya membiarkan anak tersebut, tetapi kita itu harus memberikan dia kepercayaan, tidak hanya mengekang, tapi memberikan dia bahwa dia itu bisa mempercayai dia bahwa dia itu bisa, tidak harus dengan orang tua, tidak berkaitan dengan kita. Mungkin cukup sekian yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Teori kognitif Piaget mengenai perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam berbagai teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget, perkembangan moral dikembangkan melalui aturan permainan. Karena itu hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Dalam menggambarkan perkembangan moral, psikoanalisa dengan berbagai struktur kepribadian manusia ada tiga, yaitu 1. Ide, yang merupakan komponen primitif
kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, tidak moralitas, hanya mengejar pemenuhan kebutuhan dan keinginan instinktual. 2. Ego berkembang untuk menengahi tuntutan ide dan realitas eksternal. Ego berfungsi berdasarkan prinsip realitas dengan pertimbangan konsekuensi tindakan. 3. Superego, aspek moralitas kepribadian yang mewakili internalisasi nilai sosial dan moral. Teori Colbert tentang perkembangan moral merupakan meluas, modifikasi dan redefini atas teori Piaget. Teori ini didasarkan atas analisisnya terhadap hasil wawancara dengan anak laki-laki usia 10 hingga 16 tahun yang dihadapkan pada suatu dilema moral di mana mereka harus memilih antara tindakan mentaati peraturan atau memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang bertentangan dengan peraturan. Baiklah, terima kasih kepada materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengenalan moral. Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama bagi pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Meskipun moral erat kaitannya dengan hubungan interpersonal, namun sejak lama ia telah menjadi wilayah pembahasan dalam filsafat. Itu ialah pengenalan adalah keluasan wawasan antara diri dan orang lain, antara hak dan kewajiban. Contohnya ialah seperti di rumah. Ibu sudah masak dan capek, aku harus membantu membersihkan meja makan. Pengenalannya adalah bahwa kita mengetahui bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua, dan juga karena orang tua itu juga sudah melakukan kewajibannya sebagai orang tua. Materi selanjutnya ialah perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan dan dimaknai dengan sebuah proses perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan. Dan setiap diri individu dimulai sejak ia lahir hingga meninggal. Sebuah perkembangan dapat juga diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh setiap individu atau organisme menuju pada tingkatan kedewasaan atau kematangan yang terus berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik dari fisik atau jasmani ataupun psikis atau rohania. Contohnya ialah seperti agama membantu kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ada seorang siswa ingin melaksanakan ujian dan dia ingin mencontek. Lalu dia ingat ajaran agama bahwasanya agama mengajarkan tentang kejujuran. Baiklah, materi selanjutnya adalah tahap perkembangan agama dan moral anak usia dasar. Menurut Colbert, tahapan perkembangan moral anak diklasifikasikan dalam 3 tingkatan dan 6 tahapan. Dijelaskan oleh Colbert bahwa tahapan perkembangan ini terjadi dari aktivitas spontan oleh anak-anak dari internal sosial, namun interaksi ini terjadi secara khusus karena pilihan itu ada pada anak itu sendiri, yakni setiap aktivitas mereka itu berperan penting mengambil andil dalam segala hal yang ia lakukan. Adapun hal penting lain dari teori perkembangan moral Colbert ini yaitu orientasi anak dalam mengembangkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam
arti perbuatan yang nyata dengan bertambahnya tahap perkembangan moral anak yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula moralitasnya. Contohnya seperti inisiatif. Siswa melihat orang tua yang sedang kesusahan, jadi dia berinisiatif untuk membantu orang tua itu tanpa harus disuruh oleh siapapun. Jadi anak itu menurut orang tua itu dengan inisiatifnya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.